Shalom pemirsa yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda dalam program Hidup yang Berharga. Pemirsa, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, amat baik bagi kita semua. Mari saya ajak semua pemirsa untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan kami. Praise God. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sungguh kasih-Mu Tuhan bagi kami, begitu Engkau mencintai kami Tuhan. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami mengucap syukur Tuhan, betapa Engkau mencintai kami Tuhan. Engkau tak pandang kami ya Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh
sungguh kami mencintai-Mu Tuhan, terlebih besar dari segalanya, Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Pemirsa yang terkasih, janganlah engkau terikat pada masa lalumu, sehingga engkau tak bisa move on. Percayalah, engkau tidak sendiri. Yesus akan menyertai engkau dalam sepanjang jalan hidupmu. Pemirsa, mari buka hatimu. Lebih lagi, engkau akan menerima firman Tuhan yang memberkatimu. Pemirsa, janganlah engkau ragu. Even engkau berkata, masa laluku terlalu kelam. Yesus sanggup mengubahkan masa lalumu menjadi masa depan yang indah luar biasa. Pemirsa, mari terima berkat Tuhan melalui berita sukacita yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Wagino. God bless. Salam Bapak Ibu pemirsa di studio, di rumah, dimanapun Anda berada. Bersama saya Edi Wagino, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan memberkati saudara hari ini. Firman Tuhan terambil di dalam 2 Korintus yang kelima ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 ini ditulis oleh Saulus yang akhirnya diubah namanya menjadi Paulus. Paulus adalah orang yang punya latar belakang kehidupan yang sangat kelam. Dia seorang pembunuh pengikut Kristus. Tapi pada akhirnya Alkitab mencatat dia hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Saya bisa menceritakan lebih banyak lagi beberapa tokoh Alkitab yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Tapi sore hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas yang kelima ayatnya 27 sampai dengan 32. Bapak Ibu pemirsa televisi yang berbahagia, saya percaya setiap orang siapapun Anda rindu hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Baik dia diubahkan ekonominya, rumah tangganya, dari sakit disembuhkan, dari masalah-masalah yang rumit dibuat mudah oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita ikuti ayat firman Tuhan ini. Alkitab mencatat di ayat 30, orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, Alkitab mencatat Lewi digolongkan sebagai orang yang berdosa. Kenapa? Ada kemungkinan Lewi banyak merugikan masyarakat pada saat itu. Pemungut cukai tidak ubahnya sama dengan pemungut pajak saat ini. Saudara pemirsa yang berbahagia, saya percaya
Kalau Lewi hidupnya begitu kelam dan begitu banyak merugikan orang lain. Alkitab mencatat di ayat 27. Dia duduk sendirian di kantor. Tidak ada satu orang pun yang ingin menghampirinya. Tapi saudara, mari kita lihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara lihat. Alkitab mencatat di ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus. Dan orang-orang lain diundangnya untuk makan bersama-sama. Saudara, dari seorang yang banyak merugikan hidup masyarakat pada saat itu. Tiba-tiba Alkitab mencatat, Lewi mulai berubah. Dari orang yang kikir, mengeruk uang untuk kepentingan sendiri. Tapi tiba-tiba kalau kita lihat dari ayat ini, Lewi mulai berubah dan memberkati banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satu cara apapun, metode apapun yang sanggup mengubah seseorang. Hari ini kita akan belajar bagaimana Lewi bisa berubah. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai. Yesus melihat seorang pemungut cukai. Artinya Lewi berjumpa dengan Yesus. Saudara, tidak ada cara lain untuk hidup kita diubah oleh Tuhan. Selain kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia. Saat ini saya percaya mungkin ada di antara saudara yang hari ini sedang sakit. Rumah tangganya berantakan. Mungkin juga keadaan keuangan ekonominya sedang terpuruk. Saya percaya ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, segala-galanya diubah oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Tahun 1996 ke sana, hidup saya begitu kelam. Saya tinggal di satu kota Kerawang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya hidupnya sangat bejat, kotor, dan sangat tidak manusiawi. Saya dari penjara yang satu keluar masuk ke penjara yang kedua. Dari penjara yang kedua masuk keluar penjara yang ketiga. Dari penjara yang ketiga keluar masuk ke penjara yang keempat. Begitu seterusnya sampai 6 kali saya keluar masuk penjara. Satu ketika di satu LP Kerawang, saya tidak lupa, tahun 1996 bulan September waktu itu. Ada seorang hamba Tuhan dari Lipo Cikarang. Dia mengadakan satu pelayanan ibadah di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beliau menyampaikan satu ayat yang sampai hari ini menjadi tema khotbah saya. Jadi siapa yang hidup di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu pemirsa televisi yang berbahagia, lewat satu ayat ini, saya nggak tahan waktu itu saya dengar. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya bilang, Tuhan, saya mau berubah. Saya mau berhenti dari segala kehidupan saya yang lama. Saya mau mengikut Tuhan. Saya mau menghentikan setiap kehidupan saya yang lama. Saya pernah diikat narkoba 15 tahun di jalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu juga saya dilawat Tuhan. Bermenit-menit saya nangis dalam pertobatan. Dan mulai saat itu saya mengalami bagaimana Tuhan mengubah hidup saya. Saya percaya kalau Tuhan sanggup mengubah hidup saya yang kelam ini. Pemirsa yang berbahagia, dimanapun Anda berada, baik di studio hari ini, di rumah, saya percaya tangan Tuhan sedang bekerja mengubah hidup saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saya keluar dari Lapas 2 LP Kerawang, kehidupan tidak seperti yang saya bayangkan akan begitu mudah. Saudara, masyarakat kota Kerawang begitu sulit untuk bisa memberikan satu kepercayaan kepada saya. Karena saya residivis.
mantan narapidana yang keluar masuk penjara. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, satu kali kelak waktu saya tinggal di rumah mertua Indah. Para hamba-hamba Tuhan, mereka datang ke rumah menawarkan satu pekerjaan untuk saya. Waktu itu saya belum tahu pekerjaan apa. Saya bilang beri saya waktu untuk saya berdoa. Dan saya runding dengan keluarga. Dan pada saat itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, istri saya berkata, Papi adalah kepala rumah tangga dan saya adalah istri. Siap mengikuti apa yang menjadi keputusan Papi. Dan saat itu saya putuskan untuk saya bekerja di ladang Tuhan. Yaitu di sebuah gereja. Di situ saya pembelajaran. Bahwa ketika Tuhan membentuk kita, Tuhan memproses kita, mempersiapkan kita untuk lebih baik lagi. Kita jangan bersungut-sungut. Saya ingat waktu ketika saya ditangkap oleh tim Buser Kerawang. Saya ditangkap dan dipakaikan pergelangan penahanan dari besi. Belum cukup itu karena saya residivis takut kabur. Saya ditambahkan lagi jerisi besi yang ditempelkan di bagian jempol tangan. Waktu itu jeriji besi itu begitu tajam. Kalau ditarik kuat-kuat bisa bikin putus jempol saya. Dari pengertian itu Tuhan bicara. Edi Wagino, saat aku membentuk engkau jangan berontak. Saya menangis yang kesekian kali. Saya bilang, Tuhan saya mau taat. Akhirnya saudara, waktu ketika saya bertobat, Tuhan kembalikan saya ke gereja lagi. Dan saya kerja seperti biasa dan pada suatu hari, gembala pendeta di gereja itu berkata, Pak Edi Wagino, minggu depan Pak Edi Wagino boleh melayani sebagai penerima tamu. Saya sangat sukacita dengan pelayanan itu. Karena dengan apa saya bisa membalas kebaikan Tuhan. Selain saya melayani Tuhan. Saudara, suatu minggu saya pakai baju putih, saya pakai dasi, saya terima tamu. Saudara, dari cerita yang ada, teman-teman saya berkata, mereka lihat saya melayani. Ada 2 teman saya dengan kendaraan motor lewat, mereka berkata yang satu, coba kau lihat itu Edi Wagino. Saat ini sudah melayani. Dia begitu luar biasa. Saking luar biasa yang tadinya dia suka merokok, sekarang dia sangat anti dengan itu. Datang memang tidak semua orang suka dengan kita. Teman saya satu lagi berkata, kamu lihat aja Pak Edi Wagino itu. Nanti juga dia masuk lagi ke penjara yang ke-7 kali. Dia kalau di gereja itu cuma topeng, kamuflase, jangan tertipu kita. Coba aja lihat, kalau dia bisa berubah, ikan asin hidup. Waduh saudara, saya dengar itu sebagai manusia, tentunya saya rasa jengkel, rasa kesel ada. Tapi demi Tuhan mengubah hidup saya lebih baik lagi. Saya bersyukur sama Tuhan. Bahwasanya Tuhan sedang membentuk saya, memproses saya untuk dijadikan manusia yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya proses demi proses saya layani, proses demi proses saya lalui bersama Tuhan. Saya lihat begitu indah rencana Tuhan. Dan satu ketika saya diberkati Tuhan luar biasa. Benar Alkitab mencatat 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dari kehidupan latar belakang yang kelam, ekonomi yang murad marit, ekonomi yang hancur, saya mulai diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan izinkan saya melayani pekerjaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat Lewi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat ayatnya yang terakhir, ayat yang ke-29. Alkitab mencatat, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Setelah Lewi berubah, setelah Lewi melayani Tuhan, dia mulai diberkati oleh Tuhan.
Apakah sudah sampai di situ? Belum. Alkitab mencatat, dia mengundang banyak orang. Dia ingat kebaikan Tuhan. Dia mengundang Tuhan Yesus hadir dalam pesta itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan lupa, ketika hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Ketika hidup kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita juga mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Ibu pemirsa televisi yang berbahagia, perlahan Tuhan ubah ekonomi saya dari yang terpuruk menjadi lebih baik lagi. Satu ketika Tuhan izinkan saya kembali melayani di salah satu LP di mana saya pernah mendekam di sana. Satu ketika saya berjumpa dengan seorang anak muda. Hidupnya sangat kelam. Dia menjalani kasus pembunuhan Bank CIC di Kota Karawang. Hidupnya sangat rusak, bejat. Bahkan keluarganya pun belum sempat untuk mengunjunginya. Dan dia menceritakan semua itu kepada saya. Tiba-tiba Roh Kudus menjamah hati saya. Memberikan saya belas kasihan kepada anak muda ini. Saya bertanya kepada anak muda ini, "Kamu sudah berkeluarga?" Dia jawab, "Sudah, dan saya mempunyai putra-putri 2 di luar." Saya ingat bagaimana tahun 96 saya masuk dalam penjara yang sama. Saya memiliki pengalaman hidup yang sama. Bagaimana anak istri saya di luar di sana. Seketika itu saya berkata, saya siap menjadi berkat untuk anak muda ini. Dan dia cerita, saya dihukum dalam penjara 18 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saat itu saya menjadi berkat buat anak muda ini. Sampai dia keluar dan saat ini dia sudah ada di luar. Para permisa yang berbahagia. Setelah kita berjumpa dengan Yesus, marilah mulai kita berubah. Dan setelah kita berubah, kita diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini saya menantang saudara, para permisa yang berbahagia. Dimanapun saat ini saudara berada, mari kita bersama-sama komitmen untuk berubah. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa yang terkasih, dari firman Tuhan yang kita dengarkan bersama hari ini, membuktikan bahwa tidak ada satupun yang dapat mengubahkan hidup manusia, kecuali Tuhan Yesus sendiri. Jika Tuhan sanggup mengubahkan hidup pendeta Edi Wagino, maka Tuhan sanggup mengubahkan hidupmu saat ini.
Jika pemirsa saat ini engkau sedang dalam persimpangan jalan, atau engkau sedang dalam kebimbangan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Tim kami akan dengan sukacita melayani Anda. Sebab engkau berharga, saya berharga, kita semua berharga. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku